Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Fahrozi, jurusan Hukum Keluarga, Lokal A, semester 5, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suskaryo. Nama saya Rahma Setia. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, Lokal A, semester 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Rahim dari jurusan Hukum Keluarga, kelas A, semester 5. Perkenalkan, saya Wahyu Febi Pratama, mahasiswa UIN Suskaryo, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, semester 5. Baik, perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Hukum Keluarga kelas A semester 5, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesan, pesan, kritik, pengalaman, dan pesan. Yang pertama itu pesan saya terhadap Bapak. Semoga Bapak terus berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak jangan pernah bosan memberikan ilmu, dan semoga dan apa yang Bapak ajarkan kepada kami semua menjadi amalan dan menjadi pahala jariah buat Bapak sekalian. Amin. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan yaitu ada pesan, ada kesan, ada kritik. Baiklah, yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pesan saya kepada Bapak, yaitu menjaga pola makannya agar Bapak bisa selalu sehat, terjaga kesehatan tubuhnya, agar Bapak selalu bisa masuk kepada mata kuliah yang Bapak ajarkan. Kemudian pesannya, Bapak selalu sabar menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang mungkin agak susah dibimbing. Kemudian untuk pesan mungkin itu saja dulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesan pesan pengalaman saya belajar secara daring atau online pada mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara dengan dosen Bapak Arisman. Belajar daring atau online dari rumah memiliki kesan tersendiri bagi mahasiswa, khususnya saya. Menurut saya, belajar daring atau online dari rumah memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah waktu belajar yang singkat, kemudian pendidikan di Indonesia maju, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa atau pelajar dapat mengembangkan dirinya. Dampak negatif yang pertama yaitu tugas menumpuk, kemudian belajar tergantung kepada kuota internet dan tergantung kepada sinyal atau jaringan. Kemudian mahasiswa atau pelajar kurang dapat memahami materi yang diberikan oleh dosen. Baiklah, pesan saya pada mata kuliah ini yang pertama yaitu mendapatkan arti kehidupan. Yang pertama, dari mata kuliah ini terkhususnya dari dosen yang mengajarkan yaitu Bapak Arisman. Terima kasih saya ucapkan karena telah mengajarkan saya terkhususnya tentang kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin ilmu, dan juga tentang bertanggung jawab. Mengapa? Karena Bapak Arisman, ketahuilah, beliau tidak pernah absen dan tidak pernah meninggalkan kami sebagai mahasiswanya. Dan beliau juga selalu tepat waktu, baik itu masuk untuk mengajarkan kami, baik itu keluar dan juga dalam pengumpulan waktu. Dan ini mengajarkan kepada kita disiplin waktu, menghargai waktu agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Baik, yang pertama yakni pesan saya terhadap Bapak yakni semoga Bapak selalu dalam lindungannya dan selalu bersemangat dalam membimbing ataupun mengampu ataupun itu mengajarkan ilmu teruntuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Suskaryo, khususnya jurusan saya Hukum Keluarga, Pak.
selanjutnya kesan yang saya dapatkan di mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara itu Pak Arisman. Yang pertama itu mengajarkan saya lebih disiplin. Ketika di pajang Bapak, seperti contoh pas kemarin jam 7 itu Bapak pun tetap tepat waktu juga, karena Bapak apa yang Bapak bilang Bapak pun mengerjakannya, dan kami pun mengikuti, karena itulah Bapak mungkin mengajar kami tentang arti kedisiplinan. Kesan saya kepada Bapak yaitu Bapak setiap masuk mata kuliah Bapak tidak pernah ketinggalan untuk memberikan kami tugas, meninggalkan tugas kepada kami, baik itu tugas menulis rangkuman atau menulis apapun itu soal dari Bapak, ataupun membuat makalah atau PowerPoint yang dimana di situ setiap minggunya, setiap pertemuannya kami selalu diberikan tugas. Kesan saya dalam belajar secara daring atau online pada mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara dengan Bapak Arisman adalah kedisiplinan, yaitu kedisiplinan ilmu dan waktu. Kedisiplinan ilmu pengetahuan, contohnya saja, setiap minggu Bapak selalu memberikan tugas kepada mahasiswa dengan tema yang berbeda dan materi yang berbeda. Semoga Bapak sehat selalu. Dan jika seumpamanya pada semester depan ini, jika Allah berkenan dan semua problem pada masa sekarang ini hilang dan proses belajar mengajar kembali seperti biasanya, kami berharap semoga Bapak sehat selalu dan dapat memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswanya dengan semaksimal mungkin. Kesan saya terhadap Bapak yakni yang pertama, Bapak pasti selalu meninggalkan tugas setiap pertemuan. Yang kedua yakni Bapak selalu mengajarkan kami arti dari kedisiplinan. Masuk jam 7 Bapak pasti telah ada jam 7 dalam grup tersebut, ataupun sebelum jam 7 Bapak telah hadir, baik itu untuk absensi ataupun untuk menitipkan tugas. Itu mungkin lebih berhak Bapak memberi kami nasihat. Tak mungkin saya seorang mahasiswa memberikan nasihat kepada dosennya. Kami akan menerima nasihat apapun dari Bapak untuk kepentingan kami semua, karena Bapak lah yang memberikan nasihat kepada kami. Mungkin ada nasihat dan terakhir itu mungkin nasihat tidak layak rasanya seorang mahasiswa memberikan nasihat kepada dosennya. Dan yang saya harapkan adalah Bapak memberikan nasihat kepada kami apapun itu yang bisa mengubah kami yang menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yakni nasihat. Sebenarnya tidak balance jika nasihat diberikan oleh mahasiswa. Maka kami berharap Bapaklah yang memberikan nasihat kepada kami, baik itu sekarang ataupun kapanpun hingga dimanapun. Selanjutnya itu kritik. Ada beberapa yang saya ingin kritik dari mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara ini. Yang pertama itu contoh ketika Bapak memberikan tugas, Bapak pun ingin tugas yang setiap dibuat itu dikumpulkan di akhir semester. Menurut saya ini masuk berat. Kenapa? Karena untuk bagi mahasiswa yang jauh, yang di luar provinsi, bahkan ada juga yang di luar negara, itu kesulitan karena dari segi ketika memprint kali-kali itu kan membutuhkan duit juga otomatis, apalagi di masa pandemi ini penghasilan pun tidak sesuai dengan pengeluaran. Terus menurut kedua, ketika yang mahasiswa yang jauh-jauh sana, ketika mengumpulkan tugas otomatis minta tolong kawan yang ada di pekan untuk nge-print. Jadi itu mengeluarkan duit juga.
Menurut saya itu mungkin agak berat juga Pak. Kalau bisa jika tugas itu dikumpulkan pada saat itu tidak perlu lagi diminta di akhir semester. Mungkin ya kritik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak itu kritiknya saya harapkan kepada Bapak untuk tidak mengumpulkan tugas di akhir semester, dimana di situ mungkin karena masalah daring ini kan, jadi agak kesulitan juga bagi kawan-kawan untuk mengirimkan tugasnya. Mengirimkan tugasnya untuk kirim ke Pekanbaru, atau mungkin sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan di mana orang Jawa bisa mengirimkan melalui PDF saja dan Kosma memfotokopikannya dari sini. Mungkin itu agak melelahkan juga sebagai Kosma, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab dia juga. Yakni kritik. Ada satu hal yang ingin saya kritik terhadap Bapak, yakni sistem perkuliahan Bapak, yang mana setiap pertemuan Bapak pasti menitipkan tugas dan dikumpulkan di akhir semester. Menurut saya hal seperti ini akan mengakibatkan mahasiswa mengerjakannya dalam SKS, sistem kebut semalam. Maka dari itu alangkah baiknya jika dilakukan sekarang, kumpulkan sekarang, tidak perlu lagi dikumpulkan di akhir semester.